Surya Paloh marah besar jika KPK sampai menggagalkan Anies Baswedan untuk nyapres. Ditulis oleh Monang Siahan dari siword.com. Masa lembaga penegak hukumnya takut sama oligarki, takut sama pelindung koruptor? Apa kata dunia gitu? Malu-maluin gitu. Akan lolos dari KPK dan menaikkan pamornya di mata pendukungnya sebagai calon presiden yang dizolimi dan berhasil melawan, atau dia malah pakai rompi oranye yang akan menguburnya hidup-hidup di dalam sel tahanan. Kita lihat saja apa yang sedang terjadi dan terus kawal kasus ini. Jangan, semoga ada bukti baru saat pejabat sementara di Pemprov DKI mulai menggali benarkah ada korupsi dalam kasus Formula E ini. Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden selaku pendukung garis keras dan politik identitas yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada waktu mendeklarasikan Anies dengan harapan untuk meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem, dan saat itu dideklarasikan elektabilitas Anies cukup tinggi dan besar harapan Surya Paloh akan meraih kemenangan dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Selanjutnya, selain Partai Nasdem sebagai pendukung Anies dan Partai Demokrat karena merasa dikhianati oleh Surya Paloh, dan Anies yang berbalik mendukung calon Presiden Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional, dan sebagai penggantinya dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera ikut mendukung Anies sebagai calon presidennya yang disebut Koalisi Perubahan. Selama Surya Paloh mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, maka dia sudah banyak menghabiskan keuangan Partai Nasdem dan tenaga untuk mengkampanyekan Anies ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat privat jet agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan mengurangi rasa kelelahan selama perjalanan dan saat melaksanakan kampanye di tengah-tengah masyarakat walaupun biaya sewanya sangat mahal dengan harapan dikenal oleh masyarakat banyak agar nanti dapat dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Mungkinkah KPK akan menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka terkait kasus Formula E yang berakibat nanti Anies tidak bisa ikut nyapres? Karena menurut ketentuan hukum, bagi calon presiden yang terkena kasus korupsi tidak bisa lagi mengikuti Pilpres. Maka semua usahanya selama ini sia-sia saja. Tetapi dalam hal ada kesalahan Surya Paloh yang mengusung calon presiden Anies ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta yang syarat melakukan korupsi yang meliputi masalah kelebihan bayar sebesar 800 juta atas pembelian mobil pemadam kebakaran atau damkar, bantuan sosial sebesar 2 triliun yang tidak sampai kepada warga DKI Jakarta, dan berasnya menumpuk di gudang hingga membusuk yang tidak bisa dimakan lagi, dan masih ada lagi terkait masalah korupsinya yang lainnya. Berakibat Surya Paloh sampai meneteskan air mata dengan memaki-maki atau marah besar kepada KPK jika sampai menggagalkan Anies untuk nyapres. Sampai menuding KPK mengkriminalisasikan Anies dan hukum digunakan untuk menjegal Anies dalam mengikuti Pilpres tahun 2024 dan banyak lagi. Tudingan kelompok Koalisi Perubahan yang selalu menuding pemerintah suka menjegal, termasuk Menteri Sri Mulyani yang dituding ikut menjegal Anies, yang katanya setiap ada pengusaha yang membantu kampanye Anies langsung pajak perusahaannya akan diperiksa. Sehingga para pengusaha tidak mau membantu kampanye Anies yang takut nanti pajak perusahaannya diperiksa oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Wajar Surya Paloh sampai nangis dan marah-marah kepada KPK, di mana Anies besar kemungkinan akan terpilih menjadi presiden, dan selama Anies nanti terpilih, maka Surya Paloh sudah terbayang akan dapat menguras kekayaan negara dengan jalan mengendalikan Anies untuk melakukan perbuatan korupsi, sekaligus mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan partai untuk memperjuangkan Anies sampai menang. Sekarang akan menjadi pupus semua jika harapan Surya Paloh untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya. Padahal untuk mendapat membiayai kampanye Anies dari hasil uang korupsi sebesar 8 triliun lebih yang dilakukan Johnny G. Plate dari proyek BTS 4G yang disetor 500 juta setiap bulan ke Partai Nasdem yang sudah dilakukan tiap bulan dari dana tersebut yang diduga digunakan untuk membiayai kampanye Anies ke seluruh wilayah Indonesia. Surya Paloh sama saja sudah mengorbankan Johnny G. Plate selaku sekjen Partai Nasdem sekaligus Menteri Kominfo untuk melakukan korupsi demi membiayai kampanye Anies. Dan sekarang kasus Johnny G. Plate sedang diadili oleh hakim untuk mencari minimal 2 alat buktinya dari saksi-saksi, saksi ahli, bukti elektronik, keterangan dari terdakwa Johnny G. Plate, dan berbagai barang bukti di mana Johnny juga ditahan oleh hakim. Bila nanti sudah menemukan 2 alat buktinya, maka hakim akan menjatuhkan hukumannya kepada Anies sesuai dengan perbuatan jahatnya. Surya Paloh memang malang nasibnya dengan ibarat nasi sudah jadi bubur yang tidak bisa diulang lagi. Jika nanti KPK sudah menetapkan Anies sebagai tersangka, maka tinggal menunggu putusan hakim yang mengharapkan Anies tidak terbukti melakukan perbuatan korupsi.
Tetapi kecil kemungkinan Anies dibebaskan oleh hakim, yang seandainya Anies dibebaskan hakim tetapi tetap tidak bisa lagi mengikuti Pilpres. Karena pemeriksaan Anies minimal memakan waktu 1 tahun dan Pilpres 2024 sudah selesai. Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem merasa ketakutan juga sampai akan dijadikan Kejaksaan Agung sebagai tersangka juga terkait keterlibatannya menikmati aliran dana korupsi 8 triliun dengan setoran 500 juta tiap bulan kepada Surya Paloh yang sudah dilakukan berkali-kali. Harapan penulis agar Surya Paloh menguatkan imannya dalam menghadapi semua masalah ini dan perbanyak berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar diberi jalan yang lebih baik dalam menghadapi semua masalah tersebut. Anies Caimin ketemu Rizik di Petamburan. Wah, pertanda apa ini? Akankah politik identitas berkumandang lagi di Pilpres 2024? Jangan dibawa lagi, Ya Rabb. Allahumma qina syarra dhalimin, Allahumma qina syarra dhalimin, waj'alna min hadhihi dunya salihin. Apa mungkin saya memilihnya di Pilpres 2024 nanti? No way, tidak akan pernah. Buat saya, Prabowo dan Anies Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dengan kelompok radikal. Mereka nggak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu, membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak, saya tidak akan pernah memilih mereka yang rekam jejaknya pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Kelompok-kelompok itu di zaman Jokowi ini sudah habis dihajar dan jangan pernah diberi ruang lagi mereka untuk kembali. Saya yang akan maju paling depan dalam situasi begini. Percayalah, catat kata-kata saya ini. Dan Surya Paloh sebagai pemegang boneka tentu senang karena dengan gabungnya PKB ini bisa mencuci wajah Anies Baswedan yang selama ini kotor akibat politik identitas. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Beredar foto pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bersama mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Dalam foto yang beredar tampak mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan memakai kopiah hitam. Sementara itu Habib Rizik memakai gamis dan bersorban putih. Habib Rizik tampak duduk di tengah-tengah Anies Baswedan dan Caimin. Mereka terlihat senyum. Beberapa jamaah juga terlihat berada di antara mereka. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Anies dan Caimin menghadiri undangan pernikahan putri dari Habib Rizik, yaitu Syarifah Fairuz Syihab. Taslim mengatakan menghadiri undangan adalah sebagai bentuk silaturahmi sesama anak bangsa. Apakah ini pertanda Anies dan Caimin akan merapat ke kelompok FPI dan meminta dukungan Rizik sebagai orang yang pernah menghina Gus Dur? Bisa jadi, tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Caimin ikut hadir? Setahu saya, cuma Anies yang dekat dengan Rizik. Beberapa kali Anies datang ke Petamburan, bahkan saat baru pulang dari Arab Saudi, Anies langsung datang bertemu keesokan harinya. Semua orang tahu tidak ada jejak sejarah Caimin dekat dengan Rizik. Kalau alasannya adalah karena undangan pernikahan, justru kedatangan Caimin jadi terasa aneh. Justru ini ada bau-bau politis. Meski bertopeng acara pernikahan, justru ini mengundang kecurigaan bahwa ini adalah awal dari dukungan Rizik terhadap pasangan Anies Caimin. Ini adalah bukti yang makin kuat bahwa Anies memang sangat dekat dengan Rizik. Kalau tidak dekat, ngapain undang Anies ke acara sepenting acara pernikahan?
Anies memang masih sangat membutuhkan bantuan dukungan dari Rizik Syihab. Meskipun sekarang ini malu-malu kucing karena berusaha membersihkan diri dari noda politik identitas. Anies tidak akan bisa merebut suara dari pendukung Jokowi, apalagi suara yang nasionalis. Mau tidak mau, Anies tetap harus bergantung pada Rizik yang punya banyak massa. Kalau tidak, elektabilitasnya makin nyungsep ke bawah.